Hai teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Imelda Kristi dari kelas Akuntansi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang memudarnya bahasa Indonesia di era milenial. Pada Kongres Pemuda kedua, tanggal 28 Oktober 1928, menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda menjadi tonggak dasar bangkitnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pernyataan Sumpah Pemuda mampu membangun persatuan dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Begitu pula dengan bahasa. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sejak dikukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara Indonesia, maka di setiap komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti kita bangsa Indonesia melupakan bahasa ibu atau bahasa daerah asal kita. Keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia membuat kita semakin membutuhkan satu bahasa sebagai pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia sekarang ini, telah terjadi perubahan terutama dalam bidang ilmu dan teknologi. Yang pertama dalam bidang ilmu. Saat ini masyarakat sudah mulai mencampuri bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Tentu dalam konteks pembicaraan non-formal alias bahasa gaul, hal ini tidak menjadi suatu masalah yang signifikan. Namun yang disayangkan, pemakaian bahasa gaul juga biasa terjadi pada sebuah forum ilmiah, media massa, kuliah, seminar, dan forum formal lainnya. Jika kita menilik apa penyebab utama mengapa fenomena ini terjadi, adalah kebiasaan bangsa Indonesia pada umumnya yang membanggakan semua hal yang berbau internasional, luar negeri, atau dapat dibilang berbau barat. Dengan kata lain, secara kasar bangsa Indonesia kurang bangga dengan bahasa dan budayanya sendiri. Pemakaian bahasa dan budaya asing dirasa lebih keren dan dapat diterima dalam pergaulan. Fenomena negatif yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris, tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak mengetahui bahasa Indonesia. Menganggap remeh bahasa Indonesia, merasa dirinya lebih pandai daripada orang lain karena telah menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris dengan fasih, walaupun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Hal-hal lainnya bisa dilihat dari barang-barang elektronik yang mereka miliki seperti telepon seluler. Kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa Inggris dalam menu telepon seluler. Belum lagi bahasa-bahasa di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Contoh aplikasi yang sering digunakan di masa milenial ini adalah Facebook dan Instagram. Penggunaan bahasa asing semakin memperoleh tempat dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Pusat belanja, permukiman atau apartemen, pertokoan, memberikan peluang dalam menggunakan bahasa asing, seperti nama toko, merek dagang, iklan, ruang promosi, seminar atau diskusi kecil, hingga judul buku tertulis lebih banyak menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Alasannya masih sama, bahasa Indonesia kurang menarik. Sungguh sedih melihat perkembangan bahasa Indonesia sekarang, apalagi jika kita melihat kembali ke sejarah Sumpah Pemuda. Bayangkan bagaimana perjuangan para pemuda-pemudi dalam mempertahankan bahasa persatuan, bahasa Indonesia hingga sekarang. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa seharusnya lebih sadar tentang pentingnya bahasa Indonesia ini. Kita harus bisa membudayakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal termudah yang bisa dilakukan sekarang ini adalah
Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap kesempatan. Jadikanlah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga perjuangan pemuda-pemudi pada zaman dahulu tidak sia-sia untuk mengiklarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa kita. Jadikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memang harus wajib digunakan dalam komunikasi, tidak dengan bahasa asing yang sedang ngetren di kalangan kita, tapi dengan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita juga mensosialisasikan bahasa Indonesia di lingkungan kehidupan bermasyarakat, agar pemahaman orang-orang di sekitar kita bisa ikut mengetahui atau meningkatkan pengetahuan mereka tentang bahasa Indonesia, yaitu dengan cara mengajak mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi setiap hari, maka lambat laun peningkatan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat dapat meningkat sedikit demi sedikit. Demikian pembahasan saya tentang memudarnya bahasa Indonesia di era milenial. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.